hingga mendapatkan surat dari pihak penagih atau dari ternyata tagihannya itu tidak sesuai dengan yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pribadi Boin. Di video kali ini kembali saya membahas tentang seputar aplikasi, dan kali ini kembali saya membahas dari aplikasi Akulaku tentang keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Akulaku tersebut. Di video sebelumnya saya sudah menguploadnya dan juga sudah memberikan sedikit tipsnya, informasinya bagaimana caranya menghadapi gagal bayar di aplikasi Akulaku tersebut. Kali ini saya akan kembali membahasnya, mereviewnya tentang kegagalan gagal bayar hingga didatangi penagih atau DC, dan juga hingga mendapatkan surat dari pihak penagih atau dari fintech Akulaku tersebut. Nah, ini adalah salah satu anggota keluarga saya yang berdomisili di Kabupaten Bogor ya. Jadi dia mengalami kegagalan bayar belum sampai 90 hari atau masih kurang dari 3 bulan. Dia pun masih berusaha, bukan berarti tidak ingin membayar, namun karena hal-hal yang belum memadai atau istilahnya sekarang masih keadaan seperti ini, lebih baik mengutamakan untuk kebutuhan keluarga dulu ya. Jadi kenapa dia sampai bisa didatangi atau istilahnya akhirnya DC datang padahal baru sebulan atau 2 bulan dia terlambat bayar. Nah, di sini beberapa faktor mungkin bisa jadi pendukung, mungkin akses lokasi, jumlah tagihannya juga di atas 1 juta. Jadi ini mempunyai tagihan kurang lebih di KTA dan cicilan lebih dari 2 juta. Namun tidak juga menjamin bahwa tagihan di atas tersebut akan didatangi. Ada beberapa juga akun yang mempunyai tagihan besar tetap tidak didatangi. Nah, ketika mengalami sampai kedatangan DC, tim penagihnya mendatangi alamat yang sesuai di aplikasi dan juga di KTP. Nah, ketika datang, karena dia sudah berkeluarga, jadi dia tidak tinggal di orang tuanya, tim penagih itu datangnya ke rumah orang tuanya. Nah, di rumah orang tuanya itu karena yang bersangkutan tidak ada, debiturnya tidak ada, jadi penagihnya pun istilahnya hanya mengantarkan surat saja kepada yang bersangkutan. Dia hanya mengantarkan surat. Si suratnya seperti ini. Dengan ini kami mengingatkan Anda bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan ketentuan sesuai kesepakatan yang dibuat secara salah satu PT Akulaku, Anda memiliki tunggakan kewajiban sejumlah sebagaimana tersebut di atas yang harus dibayar secara tepat waktu kepada Akulaku sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh karena itu kami meminta kesadaran Anda agar melakukan pembayaran tunggakan kewajiban selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal tersampaikannya surat ini. Pembayaran dapat dilakukan di Indomaret, ATM, virtual akun. Informasi lebih lanjutnya mengenai cara pembayaran, rincian total tagihan bisa bernegosiasi langsung dengan petugas lapangan atau file kolektor. Nah, di sini berarti jika kalian mengalami penagihan seperti ini, kalian jangan memberikan tagihan kepada DC ya. Jadi kalian tetap harus membayar tagihannya melalui aplikasi saja agar lebih aman. Dan kalau dilihat ternyata tagihannya itu tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Jadi berdasarkan yang bersangkutan bercerita bahwa dia tidak mempunyai total tagihan sampai 5.940.000. Jadi itu tagihan istilahnya hanya kisaran yang dibuat oleh tim penagih saja, katakanlah di sini mungkin DC-nya ya yang mengira-ngira, padahal semua tagihan hanya kita yang tahu yang ada di aplikasi dan juga dari sistem aplikasinya. Mungkin penagihnya hanya ngira-ngira saja total tagihannya agar bisa kelihatan
kelihatan lebih wah gitu, atau ingin membuat debiturnya merasa wah sudah besar atau ternyata besar, atau istilahnya membuat panik, padahal pas dicek di aplikasinya tidak sebesar itu, hanya 2 jutaan. Dan isi suratnya selanjutnya, di situ nama paid kolektornya adalah berinisial Jul, dan juga dia menyantumkan nomor WA. Nah, lalu isi suratnya lagi, mohon untuk tidak mengabaikan atau melalaikan pemberitahuan ini agar terhindar dari beban pembengkakan bunga denda yang terakumulasi dan terus berjalan, serta menjaga kredibilitas Anda dari cacat permanen atau blacklist Bank Indonesia BI dalam kurung yang nantinya dapat mempersulit dan merugikan di kemudian hari. Jadi istilahnya di sini isi suratnya hanya peringatan dan juga hanya ultimatum agar debitur cepat membayar atau ada pembayaran. Nah, pada intinya resikonya hanya ada blacklist lah. Jadi di sini karena aplikasinya Aku Laku ini legal, jadi kalian jangan takut atau jangan merasa merasa gundah, bahkan merasa stres. Ini hanya jika mengalami sampai datang surat seperti ini, tanggapi saja dengan positif saja. Jikalau kalian tidak ada di rumah atau yang bersangkutan tidak ada di rumah, dia hanya mengirim surat. Kalaupun ada yang bersangkutan mungkin hanya sebatas penagihan, saya yakin komunikasi pun akan baik karena rata-rata yang sudah mengalami kedatangan DC-nya itu ramah-ramah tanpa ada arogansi ataupun ada hal-hal yang tidak wajar dalam penagihan. Jadi untuk kalian jika sampai mengalami seperti ini, intinya kalian tetap tenang saja, jangan takut atau jangan stres akan kedatangan surat ini, tetap fokus saja kepada kehidupan untuk memperbaiki perekonomian, ataupun kalian jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kalian ingat bahwa resikonya hanya terkena blacklist, dan jadikanlah jika kalian sampai terkena blacklist BI, jadikanlah sebagai motivasi agar kalian bisa menjadi orang sukses. Karena jika kalian menjadi orang sukses, tentunya kalian tidak perlu mengambil atau berhubungan dengan fintech pembiaya. Kalian bisa segala sesuatunya bisa membeli secara cash. Jadi intinya seperti itu. Untuk kalian yang masih bertanya kapan DC datang ataupun daerah mana saja DC yang akan datang, intinya seluruh kota Indonesia Aku Laku ini sudah perusahaan yang besar. Dia mempunyai tim penagih ataupun pihak ketiga untuk perihal debitur yang menunggak. Namun saya yakin tidak semuanya akan didatangi. Yang bagi yang sedang mengalami gagal bayar, intinya dari kota-kota, kemungkinan di kota-kota besarlah yang dominan akan terjangkau aksesnya, atau istilahnya kemungkinan besarnya akan didatangi, walaupun tidak semuanya juga. Jadi untuk kalian yang sedang mengalami hal seperti ini, sedang mengalami gagal bayar, kalian jangan takut, tetap tenang, tak perlu risau, apalagi sampai stres memikirkan hal seperti ini. Biarkan waktu yang akan menjawab pada akhirnya. Intinya kalian tetap berusaha saja dan berdoa agar segala sesuatunya akan dipermudah dan diberi kelancaran, dan juga dilimpahkan rezekinya hingga segala urusannya, segala kesulitan bisa diatasi dan bisa terselesaikan. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.